BTTH Kaisar Api, episode 103. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Batuk. Serangan jiwa mengerikan milik Xiaoyan juga langsung membuat pria berpakaian hitam di depannya terkejut. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan juga langsung memeluk Mu Yingying dan menjauh. Dalam sekejap, dia dan pria berpakaian hitam itu membuka jarak hampir 10 meter. Aksesoris di seluruh ruangan juga sangat sederhana, hanya beberapa meja sederhana dan set teh, dan seluruh ruangan hanya berukuran 70 hingga 80 meter persegi. Hehehe, nak, bagaimana kau bisa masuk? Pria berbaju hitam itu pun tersadar, lalu berkata dengan marah. Berpikir bahwa seorang pemuda yang bermartabat dengan kekuatan 7 bintang Do Emperor secara tiba-tiba diam-diam dimasuki oleh seorang pemuda sempurna 4 bintang Do Emperor, dia pun merasa sedikit tidak senang. Jika kau ingin orang lain menjadi bodoh, jangan lakukan sendiri, kata Xiaoyan dengan jelas. Ini adalah kematian yang kau cari, tak heran aku. Setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menyerang Xiaoyan. Telapak tangan pria berbaju hitam itu agak hitam legam. Di tengah kegelapan, sepertinya ada aura aneh yang menyelimuti telapak tangan itu. Tangan hantu. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, lalu warna hitam aneh di tangannya meningkat tajam, meraung ke arah Xiaoyan. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini seharusnya mencapai level Kaisar Do bintang 7. Namun, aura orang ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan hantu di dunia hantu. Xiaoyan juga berpikir sejenak. Setelah berpikir sia-sia, Xiaoyan pun membiarkan pria berbaju hitam itu menyerangnya. Xiaoyan pun dengan tenang tidak bergerak, hanya membuka mulut dan berkata, "Tuan, apakah menonton saja sudah cukup? Hei, persepsi jiwa anak kecilmu tidak lemah. Pantas saja kau seorang alkemis yang mencapai puncak peringkat kaisar tingkat pertama di usia segitu." Sebuah suara riang juga terdengar di ruangan ini. Douxian. Dengan munculnya suara ini, serangan di tangan pria berpakaian hitam yang mengancam tadi langsung lenyap, lalu berseru. Pria berbaju hitam itu juga mendapati seorang lelaki tua berwajah malas di ruangan itu saat itu. Semangat juang lelaki tua itu tidak berfluktuasi, tetapi hasrat yang menggebu-gebu muncul di lubuk hatinya. "Karena kau di sini, ayo kita tinggal." Tetua Su juga muncul, dan dengan lambaian telapak tangannya yang pucat, energi dendam berwarna perak memerangkapnya dengan kuat. Sama sekali tidak longgar. Sialan. Suara serak pria berbaju hitam itu pun terdengar. Jelas, ia tak menyangka ada sosok sekuat itu di samping orang-orang ini. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Penatua Su juga melangkah maju perlahan, lalu berkata kepada pria berbaju hitam yang terperangkap erat oleh dendam perak. "Kalau mau membunuh, ya harus membunuh si Tingzun. Kenapa harus minta banyak-banyak?" Tak ada sedikit pun rasa takut dalam suara serak pria berbaju hitam itu. "Aku tahu meskipun kau tak memberitahuku. Apakah dia anggota keluarga kerajaan?" Sesaat kemudian, mata Zhu Lao memancarkan semacam kekuatan yang luar biasa, lalu menatap pria berpakaian hitam di depannya. "Bagaimana kalau iya? Bagaimana kalau tidak?" Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan keras kepala. "Keluarga kerajaanmu hampir berkomplot melawan muridku, dan sekarang mereka menangkapmu, hanya untuk kembali." Zhu Lao juga tertawa, tetapi niat membunuh yang tersembunyi dalam suaranya tak dapat disembunyikan. Setelah Penatua Zhu selesai berbicara, aura dendam keperakan yang menyelimuti pria berpakaian hitam itu juga sedikit meredup. Sabu-sabu, pria berbaju hitam itu juga setara dengan Kaisar Do bintang 7. Ia segera menyadari bahwa kekuatan ki pertempuran yang menjebatnya melemah, dan auranya tiba-tiba melonjak. Saat berikutnya, dia juga berhasil menembus belenggu Doki, lalu sosok itu melompat dan tergantung langsung dari atap. Dengan penampilannya ini, jelas dia ingin melarikan diri. Karena pria berbaju hitam itu juga tahu bahwa ia melakukan sesuatu untuk pangeran ketiga, dan pangeran ketiga memiliki ambisi yang besar. Jika ia gagal melakukan sesuatu, bahkan jika orang lain tidak membunuhnya, ia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian jika ia kembali. Lagi pula, ketiga pangeran ini tidak mengakui keenam kerabatnya, dan hanya mengakui kepentingan mereka. "Guru, apakah dia baru saja kabur?" Xiaoyan juga sedikit terkejut. Jelas, pria berbaju hitam dari Kaisar Do bintang 7 tadi pasti tidak akan berstatus rendah di keluarga kerajaan Xuanling ini. Jika dia kabur seperti ini, tak diragukan lagi Yu telah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Berlari, bagaimana mungkin, itu hanya antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Zhu Lao tertawa.
Begitu suara Zulao jatuh, itu adalah momen yang aneh, dan dia muncul di atap ruangan dalam sekejap. Berdiri di atap ruangan, saya juga samar-samar menemukan sosok tak jauh yang dengan sempurna memadukan antara yang cepat dan yang gelap. Mau lari kemana? Tetua Su juga mendengus dingin, lalu dendam terpancar dari tangannya. Agak aneh juga kalau doki di tangan Su tua tidak lagi berwarna perak, melainkan doki substansial berwarna hitam dan putih. Fluktuasi ini, Xiao Yan dan Mu Yingying juga ada di ruangan itu, dan kemudian pupil mata Long Yi pada Xiao Yan juga menyusut dengan kencang. Itu benar-benar mencapai tingkat setengah abadi. Long Yi juga terkejut. Setengah abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berkata langsung, lalu persepsinya yang besar juga diarahkan ke Zulao. Tepat ketika kekuatan jiwa ini mendeteksi semangat juang hitam dan putih di tangan Zu tua, getaran dari kedalaman jiwa juga muncul, dan kemudian Xiao Yan langsung duduk di tanah. Hidup dan mati itu sepadan. Bertarunglah dengan para dewa. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Melawan dewa abadi. Mu Yingying merasa gugup ketika mendengar kata-kata itu, dan ia tak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan kakaknya kepada dirinya sendiri. Yingying, ingat, manusia bukanlah makhluk baik, kau tidak boleh mempercayai mereka. Kau harus menjauhi mereka, dan ingatlah bahwa manusia yang kuat akan menemukan identitasmu. Jangan dekat-dekat dengan dewa abadi yang kuat. Di langit malam, semangat juang yang mengerikan di tangan Zu tua juga langsung bergerak menuju ke tempat pria berpakaian hitam itu melarikan diri. Sabu, ki tempur yang kompatibel dengan hidup dan mati mengandung fluktuasi yang sangat mengerikan. Begitu dia sampai di hadapan pria berbaju hitam, tiba-tiba ki itu meledak, dan kemudian kekuatan mengerikan yang bercampur dengan kekuatan hidup dan mati juga meledak seketika. Bum bum bum, sebuah lubang besar juga muncul, lalu, di mana ada orang-orang berpakaian hitam. Beberapa hanya sosok yang samar dan malu. Tidak ada vitalitas sama sekali. Kekuatan hidup dan mati sungguh menakutkan. Tidak heran kalau melawan makhluk abadi itu sangat jarang. Ternyata melawan makhluk abadi itu sangat mengerikan. Sepertinya sedikit lebih berat. Tetua Su juga menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, Penatua Su juga tahu bahwa pria berbaju hitam ini adalah seorang penguntit, dan bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan membocorkan berita apapun, jadi lebih baik memberi keluarga kerajaan misterius ini unjuk kekuatan. Muridnya dari paviliun pembakaran dupa Zujin tidak mudah untuk diganggu. Di dalam rumah kayu yang tenang, Pangeran ketiga, Xuanmu, sedang duduk dengan anggun, memegang gulungan buku kuno di tangannya dan membaca dengan penuh minat. Bang bang bang, di ruang kerja, papan kayu di atas rak buku juga meledak seketika, dan suara ledakan pun terdengar. Dia benar-benar meninggal. Xuanmu pun berkata lirih, jelas dengan ekspresi tak percaya. Brengsek, apa sebenarnya yang terjadi? Ye Gui jelas berada di level Do di bintang 7, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh seseorang? Wanita itu hanya berada di level Kaisar Petarung bintang 5, bagaimana mungkin? Xuanmu juga berkata perlahan. Lalu ia berseru tak percaya. Detik berikutnya, Xuanmu juga cukup patah hati. Hantu malam ini telah melakukan banyak hal memalukan untuknya selama bertahun-tahun. Sekarang, dibunuh oleh seseorang sama saja dengan kehilangan tulang rusuknya. Setelah sedikit menenangkan suasana hatinya, Xuanmu juga bangkit, berjalan perlahan ke jendela, membuka jendela, dan menerobos masuk untuk menemukan bahwa ada beberapa sosok di langit saat ini. Hei, siapa aku? Ternyata kau seorang pria tua, Zujin. Baru saja, Lao Su membunuh pria berbaju hitam itu, dan sesosok pria yang agak kekar muncul di langit. Otot-otot pria itu sangat berkembang, dan struktur ototnya yang jelas terlihat seperti pria dengan kekuatan tak terbatas. Orang yang datang itu secara mengesankan adalah tokoh terkemuka dari istana kuno yang sunyi. Tetua kelima Aula Desolate kuno hari ini, Arakawa. Karakter yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Seven Star Dodi. Kuil kuno yang sunyi ini juga sangat bagus, karena kuil kuno yang sunyi ini terutama berfokus pada kekuatan fisik, mengandalkan kekuatan-kekuatan fisik intensitas tinggi untuk mengendalikan musuh, dan terkenal dengan tingkat tirani, yang berbeda dari sekte lain yang berlatih qigong pertempuran, tetapi raw begitu, saya khawatir tidak ada yang berani meremehkan mereka. Arakawa, aku tidak menyangka kau akan datang juga. Tetua Su pun perlahan menoleh, melirik orang yang datang, lalu berkata, aku tidak menyangka kau akan menyentuh ambang batas dosian, itu benar-benar membuat kami malu. Arakawa juga berkata dengan sedikit iri, lagi pula, lebih sulit bagi mereka untuk mengolah garis tubuh daripada ki pertempuran biasa, jadi lebih sulit lagi bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan fisik untuk maju ke tahap lanjutan. Ngomong-ngomong, kamu barusan, kata Arakawa juga. Bukan apa-apa, aku hanya membunuh seekor anjing liar,
kata Penatua Zhu perlahan ke arah tertentu. Hehe, bukankah ini Zhu Jin yang terkenal? Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Orang yang datang adalah Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Ketika masalah serius seperti itu ditemukan, Raja Xuanling harus maju, jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Orang ini mencoba membunuh muridku dari paviliun pembakaran dupa, tapi aku tidak sengaja membunuhnya. Tetua Su juga berkata dengan nada agak lucu, jelas dia juga tidak peduli dengan Raja Xuanling. Hehe, memang begitulah yang pantas. Raja Xuanling pun ikut menanggapi, lalu ada sedikit rasa tidak senang di bibirnya, namun itu hanya sesaat. Karena Raja Xuanling saat ini, aku samar-samar merasakan aura yang agak samar dari Zhu Jin di depanku. Raja Xuanling juga menoleh untuk melihat sosok yang tergeletak di lubang raksasa dan mengerutkan kening. Bukankah ini pengawal Xuanmu? Bagaimana mungkin? Hanya saja Raja Xuanling juga menahan gejolak hatinya, lalu berkata, karena semuanya baik-baik saja, silakan kembali. Lelang akan dimulai besok, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Setelah Sulau selesai berbicara, dia pun menghilang ke langit dan kembali ke penginapan tempat tinggalnya. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya. Tidak apa-apa, kamu turun dan istirahatlah, kata Penatua Zhu. Ya, Xiao Yan dan Mu Yingying juga menjawab. Sepertinya ada sesuatu di tubuh Mu Yingying. Aku tidak bisa melihatnya, aneh. Tetua Zhu menatap punggung Mu Yingying yang pergi, lalu berkata perlahan. Raja Xuanling di langit juga mengambil sosok kabur yang malu itu, menghilang ke langit, dan kembali ke istana. Ayo, panggil Xuanmu untukku. Raja Xuanling juga berkata dengan marah. Sialan Zhu Jin, dia tiba-tiba mencapai level setengah abadi. Kekuatan hidup dan mati yang terkandung dalam serangan tadi terlalu kuat. Aku khawatir pembangkit tenaga setengah abadi biasa tidak sekuat itu. Saya khawatir orang-orang yang dikepung dan ditindas oleh Sulaiman juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Tapi tidak apa-apa, biarlah semakin banyak orang Solomon yang mati, semakin baik. Hahaha, pembangkit tenaga setengah abadi, apalagi Kaisar Do Puncak dan 2 pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 8 untuk dikepung dan ditekan, bahkan jika jumlahnya 2 kali lipat, itu tidak akan membantu. Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak di saat berikutnya. Meskipun Kaisar Xuanling dan Solomon selalu memiliki kerjasama yang erat, itu tidak berarti bahwa mereka dan Solomon adalah belalang di perahu yang sama. Ketika bencana mendekat, mereka akan terbang terpisah. Semakin lemah kekuatan Solomon, semakin mudah baginya untuk menguasai seluruh Xuan Santian di masa depan. Ayahanda, apakah Anda mencari saya? Sebuah suara lembut juga terdengar perlahan. Xuanmu, ceritakan padaku, apa yang terjadi hari ini, kata Raja Xuanling, tetapi nada tidak senang dalam suaranya juga sangat jelas. Hari ini di pasar obat, saya bertemu dengan seorang murid perempuan di paviliun pembakaran dupa. Saya merasakan aura familiar darinya, jadi saya membuat pernyataan dan berencana untuk menangkapnya untuk penelitian. Bagaimana menurutmu, apa yang akan terjadi hari ini? Ekspresi Xuanmu pun berubah. Melihat hantu malam di depannya, hatinya juga sangat terkejut. Hantu malam ini adalah sosok dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Jika orang sekuat itu terbunuh dalam sekejap, maka kekuatan pembunuhnya mungkin sangat mengerikan. Jangan dipikirkan, itu sudah dikeringkan dengan bara bambu. Sepertinya kita telah membunuh muridnya di kolam Kaisar Xuanling, dan sekarang ini adalah aib bagi kita. Sebenarnya sudah mencapai setengah abadi, kata Raja Xuanling perlahan. Bagaimana bisa? Setengah abadi? Xuanmu juga bertanya dengan heran. Kamu tidak mungkin salah, adalah kekuatan yang memadukan hidup dan mati. Raja Xuanling juga berkata, sepertinya paviliun pembakaran dupa ini tidak bisa dipertahankan. Ayah, rencana pemenggalan kepala harus dilanjutkan, kata Xuanmu. Saat aku kembali dari gurun kematian kali ini, aku hampir bisa memulai eksekusi, kata Raja Xuanling. Berkatilah ayah dan panji kekaisaran agar menang. Xuanmu juga berkata dengan hormat, oke, ayo pergi. Akhir-akhir ini musimnya ramai, jadi sebaiknya kamu tidak terlalu mencolok. Ketika aku kembali dari gurun kematian yang sepi, inilah saatnya untuk mengubah posisi raja ini, kata Raja Xuanling. Baik, ayahanda, kata Xuanmu juga, namun dia sangat gembira. Hehe, Xuanmu, wajahmu bagus sekali, kuharap kau tidak melakukan kesalahan apapun, kalau tidak. Raja Xuanling juga berkata dalam hati, sepertinya kita masih perlu membiarkan anggota keluarga kerajaan Xuanling tetap rendah hati. Lagi pula, meskipun kekuatannya telah meroket pesat, itu semua terkait dengan orang-orang dari klan jiwa. Solomon, kalian hanyalah batu loncatan.
Saat aku menerobos Dosian, tidak akan ada kerjasama. Jika kalian tidak patuh, kalian akan mati. Tapi sepertinya aku harus mengirim orang untuk menghubungi klan jiwa. Ketika saatnya tiba, aku akan menerobos Dosian dan menguasai seluruh Xuantian Santian. Hahaha, Raja Xuanling juga tertawa, tetapi pada saat ini, api samar menyebar dari tubuh Raja Xuanling dalam sekejap. Apinya berwarna merah muda di mana-mana, tetapi kekuatan gabungan 23 jenis api milik Xiaoyan tidak hanya kuat tetapi juga tidak lemah. Malam itu hening, dan fajar segera tiba, dan dengan munculnya sedikit cahaya senja, hal itu juga mengabarkan dimulainya hari baru. Di pagi hari, saat cahaya matahari menyinari kota Xuanling, ada juga banyak sekali orang di kota Xuanling. Karena mereka semua tahu hari apa hari ini. Hari ini adalah dunia makmur seluruh Xuan Santian, pelelangan. Lelang yang hanya terjadi satu kali dalam satu dekade. Setiap kali ada pelelangan, pasti ada saja hal-hal yang luar biasa, sehingga pelelangan keluarga kerajaan Xuanling ini bisa dibilang sebagai kemakmuran yang langka dalam keseluruhan 3 hari Xuanzan. Lelang keluarga kerajaan Xuanling dibagi menjadi 5 tempat lelang Xiantian di Xuanhuang. Rumah lelang tingkat abadi, orang-orang yang bisa masuk ke dalamnya tidak diragukan lagi adalah kepala atau tulang punggung inti dari berbagai kekuatan besar. Tentu saja, rumah lelang tingkat abadi ini juga merupakan rumah lelang terbesar bagi keluarga kerajaan Xuanling, dan banyak harta langka juga berasal dari sini. Harta karun tersebut diedarkan di rumah lelang tersebut. Adapun yang lebih rendah dari ini, itu adalah rumah lelang tingkat surga. Mereka yang bisa mengikuti lelang tingkat surga tidak diragukan lagi adalah beberapa tokoh terkemuka di seluruh Xuan Santian. Meskipun lelang tingkat surga tidak seumum lelang tingkat peri, terkadang ada beberapa hal yang sangat baik. Presenternya adalah tempat lelang tingkat prefektur. Sebagian besar kata di sini adalah jarak beberapa kelompok tentara bayaran, dan sebagian besar lelangnya adalah ramuan penyembuh dan beberapa benda aneh. Sedangkan untuk balai lelang tingkat Xuan dan Huang, buka 24 jam. Ayo pergi. Xiaoyan juga berjalan keluar kamar perlahan, lalu melewati kamar Mu Yingying dan mengetuk pintu pelan. Jelas, setelah kejadian kemarin, Xiaoyan cukup khawatir tentang Mu Yingying ini, dan selalu merasa bahwa Mu Yingying ini sepertinya memiliki beberapa rahasia, tetapi sulit untuk bertanya. Terdengar pula suara seperti lonceng perak yang seperti jantung di ruangan itu, lalu sebuah tangan giok putih bersih perlahan membuka pintu. Kamu sangat cantik hari ini. Xiaoyan juga terkesima dengan kecantikan Mu Yingying yang tiba-tiba. Dulu, Mu Yingying sering mengenakan rok panjang, dan rambutnya juga disanggul. Pertama, untuk memudahkan kultivasi, dan kedua, juga untuk memudahkan berjalan. Hanya saja, Mu Yingying hari ini memiliki aroma yang tak terlihat di sekujur tubuhnya, dan rambutnya juga ditata dengan indah. Sepasang jepit rambut perak juga menghiasi rambutnya dengan sangat indah, dengan bulu mata yang panjang dan mata indah yang sedikit bergerak berkedip-kedip. Bagian atas bibirnya juga berkilau, dan tulang selangkanya menjulang, yang sangat menarik. Ayo pergi. Sebelum Xiaoyan sempat berbalik, Mu Yingying juga mengenakan jaket penahan angin besar, menutupi bahu dan tulang selangka yang terekspos dengan sempurna. Batuk. Xiaoyan terbatuk beberapa kali saat melihat ini, lalu turun bersama Mu Yingying. Di lantai pertama penginapan, Lao Su dan Mu Feng sudah menunggu di sini. Kalau begitu, ayo pergi. Tetua Su juga melirik Mu Yingying dan berkata. Mu Feng juga menatap Mu Yingying dan Xiaoyan sebentar, dan mendapati bahwa mereka berdua aneh saat ini, tetapi mereka tidak berbicara dan mengikuti langkah Zulao. Kelompok berempat baru saja meninggalkan penginapan dan tiba di kota Xuanling melalui jalan menuju lelang keluarga kerajaan Xuanling. Wow, apa ada kesalahan, begitu banyak orang. Mu Feng juga terkejut sampai matanya hampir jatuh. Selain hantu, ini adalah pertama kalinya Mu Feng melihat begitu banyak orang berkumpul di tempat itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini baru puncak gunung es. Lagi pula, lelang yang disponsori keluarga kerajaan Xuanling diadakan setiap 10 tahun sekali, dan dunia cukup megah dan makmur selama 3 hari Xuanzan, jadi pemandangan seperti itu tidak mengejutkan. Zulao juga tersenyum. Jelas, karena ketidaksetujuan keluarga kerajaan Xuanling kemarin, suasana hati Zulao juga jauh lebih baik. Terlebih lagi, Penatua Su juga memperlihatkan kekuatannya di mata keluarga kerajaan Xuanling, setengah abadi. Jika keluarga kerajaan Xuanling punya pemikiran lain, mereka harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri terlebih dahulu. Lagi pula, Penatua Su masih punya identitas lain, seorang ahli formasi tempur. Itulah sebabnya Zulao sudah merencanakan untuk melakukan ini. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga mengalihkan pandangannya, menatap ke arah jalur pejalan kaki tempat orang datang dan pergi.
Jadi, siapapun yang berpatroli itu setara dengan Do di bintang 5. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga menyadari banyak prajurit berbaju zirah menjaga ketertiban di jalan. Para prajurit ini, tanpa terkecuali, semuanya mengenakan baju zirah berat, tetapi hal ini tidak memengaruhi efisiensi mereka sedikit pun, dan mereka berperilaku baik, dan jelas bahwa mereka terlatih secara profesional. Kepala harimau, ada yang dari pasukan gigi harimau. Xiaoyan juga memperhatikan bahwa para prajurit ini memiliki ukiran kepala harimau di bahu mereka, dan langsung bertanya dalam hati. Aku tak percaya kali ini, bahkan orang-orang dari Legiun Huya pun dipindah tugaskan sebagai prajurit untuk menjaga ketertiban. Keluarga kerajaan Xuanling sepertinya punya banyak uang kali ini. Sulao juga menemukan harimau di pundak para prajurit yang berpatroli dan menjaga ketertiban. Kepalanya langsung menjadi tahu. Su tua, apa sebenarnya isi lelang ini? Mu Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan lihat aku, bahkan aku tidak tahu apapun tentang lelang ini. Karena keluarga kerajaan Xuanling telah mengerahkan Legiun Huya, Legiun Serigala dan Elang pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi aku, Raja Xuanling pun mungkin tidak tahu apa yang dilelang di lelang ini. Pekerjaan rahasia keluarga kerajaan Xuanling dilakukan dengan sangat baik. Di akhir kalimat, Sulao juga berkata dengan sedikit iri. Ini dia. Tepat setelah berbicara, beberapa orang mendatangi seekor raksasa. Di depan raksasa ini, sosok Xiaoyan dan yang lainnya sekecil semut. Itu adalah bangunan besar yang menempati seluruh bukit. Bangunannya berwarna abu-abu dan luasnya sekitar beberapa ratus meter. Dari luar, tampak seperti semangka yang dipotong di tengahnya, dan berdiri berbentuk oval di puncak gunung. Di tengah bangunan oval, sebuah karakter abadi besar perlahan berdiri di depan semua orang. Bahkan dari jarak yang jauh, Xiaoyan masih bisa merasakan keagungan dan kemegahan rumah lelang tingkat abadi ini. Ini hanya bagian luar balai lelang. Begitu megahnya, saya sungguh tidak dapat membayangkan seperti apa keadaan di dalamnya. Haha, rumah lelang tingkat peri ini awalnya dihapuskan oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi aku meminta orang-orang dari suku Tujia untuk membangunnya. Suara Su tua juga terdengar perlahan. Tujia, kuharap ini bukan kebetulan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tampak berpikir. Karena Xiaoyan ingat dengan jelas bahwa gadis nakal yang ditemuinya di pasar obat juga mengenakan liontin giok dengan ukiran karakter tanah di pinggangnya. Dipadukan dengan semangat juang yang kental di tubuhnya, semua tanda menunjukkan bahwa wanita itu tampaknya seorang Tujia. Keluarga Tu ini sangat makmur di keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan tidak ingin terlalu banyak dendam dengan mereka, dan ia tidak memikirkannya. Namun, Xiaoyan juga tidak memikirkan kerugian mental yang dikatakan singa dan diminta gadis itu. Tepat sebagai lelucon, Guru, Tuling juga datang ke kaki rumah lelang tingkat peri, dan segera berkata kepada lelaki tua di depannya. Nah, ini biaya kerugian mental yang dibutuhkan sang alkemis. Kau bisa memberikannya padanya saat kau bertemu dengannya nanti, kata Guru Tuling juga tanpa sadar. Waktu aku pulang, aku dimarahi keluargaku. Belum lagi, putri kecil Tuling ini suka banget bikin onar. Ngomong-ngomong, orang itu dari paviliun Fenxiang, sepertinya Xiaoyan, kata lelaki tua itu. Xiaoyan, kau benar-benar membuat wanita muda ini malu. Aku pasti akan membuatmu terlihat cantik. Setelah Tuling selesai berbicara, dia pun dengan marah mengambil cincin koleksi yang disiapkan oleh gurunya, lalu menuju ke pelelangan. Ayo, kita pergi ke pelelangan dulu, kata Penatua Zhu. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya juga berdiri di kaki gunung tempat rumah lelang kelas abadi berada, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Saya khawatir biaya pembangunan rangkaian gunung besar setinggi ratusan kaki ini cukup tinggi. Ayo. Xiaoyan dan yang lainnya tidak menunda-nunda, mereka menjawab dan langsung berjalan. Rumah lelang ini terletak di puncak gunung, dan jika mereka ingin masuk, mereka harus mendaki pegunungan. Namun, keluarga kerajaan Xuanling menganggap bahwa orang-orang yang datang ke lokasi lelang tingkat dewa hari ini semuanya adalah tokoh-tokoh kuat yang memiliki kekuatan besar, dan segera membatalkan lelang tingkat dewa. Tidak ada larangan terbang di luar lokasi lelang, sehingga beberapa orang juga terbang langsung. Setelah beberapa saat, beberapa orang juga datang ke pintu masuk puncak gunung rumah lelang kelas abadi. Ketika kami sampai di puncak gunung, aula lelang yang besar juga terlihat. Semua orang hanya bisa melihat pintu masuk kecil. Yang lainnya terhalang batu. Kemudian, di pintu masuk aula lelang, karpet merah sepanjang puluhan meter juga membentang. Dari luar, jelas terlihat sangat bergaya. Kemudian di pintu masuk, beberapa wanita bertubuh seksi dan berpinggang ramping menyambut mereka yang datang ke pelelangan dengan senyuman. Xiaoyan juga agak skeptis saat ini,
dan mendapati bahwa wanita-wanita bertubuh sangat seksi ini memancarkan pesona dari tulang mereka. Hal semacam ini jelas merupakan pelatihan khusus tentang cara memaksimalkan pesona mereka sendiri. Tuan Muda Sun, hari masih pagi. Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya perlahan mendekati pintu masuk, sebuah suara lembut juga terdengar. Orang yang berbicara adalah salah satu wanita bertubuh seksi, dan dari waktu ke waktu, dia diam-diam menyapa pria itu. Ini belum terlalu pagi. Pria bernama Sun Gongzi itu mengenakan baju zirah, dan baju zirah itu menutupi seluruh tubuhnya, lalu hanya sepasang wanita yang menatap wanita di depannya dengan tatapan aneh. Jika wanita seperti itu diturunkan di tempat tidur sendirian, ketika dia mengerang pelan. Hanya saja ide ini hanya bertahan sesaat dan lenyap tanpa jejak, karena ia juga tahu bahwa para wanita ini tidak menjual tubuh mereka. Para pangeran dari keluarga kerajaan tidak bisa melarikan diri. Cucu ini jelas juga merupakan tokoh terkemuka dalam keluarga kerajaan Xuanling. Orang ini ternyata adalah seorang kaisar petarung bintang 5 tingkat menengah. Xiaoyan pun menyadari kekuatan cucunya ini, dan langsung merasa takjub. Dikatakan bahwa dalam keluarga kerajaan Xuanling, ada 2 keluarga yang sangat besar, satu adalah keluarga Tujia, dan yang lainnya adalah keluarga Sun. Keluarga Tu bertanggung jawab atas hampir semua bangunan keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, dan keluarga Matahari bertanggung jawab atas penjagaan kota Xuanling. Namun, sejujurnya, keluarga Matahari dan keluarga Tu ini, atau Tujia, membuat seluruh keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling semakin dihormati. Orang-orang Lingcheng sangat menyukainya. Lagi pula, keluarga Tu ini membangun tembok besar 10.000 mil dan berhasil menahan invasi klan Medusa. Bagi keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, banyak kedamaian yang tercipta di jalanan, sehingga keluarga Tu ini juga dapat dianggap sebagai satu-satunya pahlawan dalam keluarga kerajaan Xuanling ini. Tuan Sun sudah ada di dalam. Beliau meminta saya untuk memberitahu Anda, cepatlah masuk saat Anda datang. Wanita manis itu pun berkata perlahan. Dimengerti. Sun Gongzi pun langsung menjawab, lalu tubuhnya sedikit menoleh dan menatap Xiaoyan serta beberapa orang yang tak jauh di belakangnya. Ada 4 orang di sana, 3 pria dan 1 wanita. 2 pemuda juga berjalan perlahan ke arah mereka. Seorang pria tua tampak malas melihat sekeliling. Yang paling menarik perhatian Sun Xiang adalah wanita itu. Gadis itu cukup cantik, dengan dada yang sedikit bergelombang dan bulu mata yang panjang. Perasaan yang tak terlukiskan keluar dari hati Sun Xiang, bahkan seorang veteran seperti Sun Xiang yang menghabiskan bertahun-tahun di bidang bunga tidak dapat menahan diri untuk tidak terobsesi. Batuk. Mu Yingying tampaknya telah merasakan tatapan Sun Xiang, dan Mu Yingying juga batuk beberapa kali untuk mengingatkannya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, ia sudah menyadarinya, tetapi ia tidak mengambil langkah pertama. Lagi pula, ini adalah balai lelang tingkat abadi, dan semua orang yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang terkenal. Hehe, aku tidak tahu di mana kekuatan wanita muda ini. Sun Xiang juga mengalihkan pandangannya. Meskipun wanita itu membuatnya cukup antusias, dia juga tahu bahwa mereka yang bisa memasuki tempat ini tidak tersentuh. Kekuatan? Tanya Sun Xiang segera. Ini, gadis di pintu juga tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Sun Xiang. Meskipun mereka melayani orang-orang yang datang ke lelang, mereka hanya bertindak sebagai pemandu. Mengenai distribusi orang-orang yang berpartisipasi dalam lelang dan lainnya, mereka tidak memiliki pemahaman yang detail tentang distribusi kekuatan orang-orang yang berpartisipasi dalam lelang. Jadi pertanyaan Sun Xiang juga merupakan sebuah pertanyaan. Tanya 3, saya tidak tahu. Bagaimana? Jangan beri aku wajah Sun Xiang. Tatapan mata Sun Xiang juga sedikit berubah, lalu dia berkata dengan sangat tidak senang. Tuan Sun, budak tidak berani. Hanya saja, yang di atas tidak memberitahu kita tentang hal-hal ini. Jadi, wanita itu juga berkata dengan ragu-ragu. Meskipun keluarga Sun ini hanya bertindak sebagai pengawal keluarga kerajaan Xuanling, namun kekuatannya tidak boleh diremehkan, karena keluarga Sun tinggal di lingkungan yang sangat makmur di level kaisar petarung bintang 8, jadi tidak peduli siapa dia adalah bawahan. Bahkan para pelayan kecilnya pun tidak boleh memprovokasi mereka. Apa kau tidak takut mati jika memprovokasiku? Sun Xiang merasa sedikit marah begitu selesai berbicara, lalu mengangkat telapak tangannya dan langsung menamparnya. Ini adalah pukulan dari Do di bintang 5 tingkat menengah. Jika terus seperti ini, saya khawatir situasi gadis ini akan lebih beruntung daripada beruntung. Sun Xiang, kamu benar-benar menindas seorang wanita. Apa kau tidak malu saat menyebarkannya? Raut wajah cemberut langsung terpancar, lalu seorang wanita berpenampilan seperti peri juga muncul, menangkis serangan Sun Xiang. Nona Tuling, terima kasih.
Gadis itu pun berkata dengan panik, untungnya dia baik-baik saja. Tuling, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri, kalau tidak. Sun Xiang juga mendengus dingin. Kalau tidak, bagaimana? Tuling juga tampak tidak takut pada langit lalu berkata langsung kepada Sun Xiang. Aku terlalu malas berdebat denganmu, ayo kita pergi. Setelah Sun Xiang selesai berbicara, dia pun langsung memasuki pelelangan Immortal Rank. Ini, Xiaoyan, ini kehilangan mental dari masa lalu. Melihat Sun Xiang pergi, Tuling bertanya apakah gadis yang berlari itu terluka, lalu berjalan perlahan ke arah Xiaoyan dan mengeluarkan satu cincin. Cincin penerimaan tingkat rendah itu langsung diserahkan kepada Xiaoyan. Ini, aku mengerti kebaikan Nona Tu, tapi sebelumnya itu semua hanya lelucon. Melihat ini, Xiaoyan pun menghindar. Sebelumnya, roh bumi ini memberinya perasaan kasar dan tak tahu malu. Tak disangka, rasa keadilannya masih cukup kuat saat ini. Adegan tadi jelas membuat Xiaoyan sangat menyukai sosok roh bumi ini. Ambil saja, ini salahku atas apa yang terjadi sebelumnya. Tuling sama sekali tidak merasa kesal. Lagi pula, di keluarga Tunya sendiri, hanya ada sedikit orang segenerasinya yang bisa membuatnya terlihat berbeda. Xiaoyan ini harus dianggap sebagai salah satu dari mereka. 1. Kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada patuh. Xiaoyan terlalu malas untuk memperhatikannya. Lagi pula, berdasarkan persepsinya, ia tahu ada beberapa pil tingkat kaisar di dalam cincin ini. Meskipun nilainya sangat tinggi, bagi Tujia ini, itu juga seperti setetes air di lautan. Pria yang tadi adalah Sun Xiang dari keluarga Sun, keluarga besar lainnya dalam keluarga kerajaan Xuanling. Konon, ia telah mencapai kekuatan pertengahan Kaisar Do Bintang 5 di usia muda, dan memiliki rencana samar untuk menggantikan ayahnya. Lanjut, Sun Xiang. Sudut mulut Xiaoyan bergerak sedikit. Jelas, meskipun Sun Xiang ini adalah Kaisar Do Bintang 5 tingkat menengah, Xiaoyan juga memiliki kepercayaan diri. Sepertinya Sun Xiang tidak akan terlalu mengganggunya. Namun, keluarga Sun masih memiliki seorang Kaisar Do Bintang 8 yang kuat yang bertanggung jawab, yang benar-benar menakutkan. Xiaoyan juga berpikir sedikit. Kalau Sun Xiang seperti ini lagi, aku pasti akan mencungkil matanya. Kata Mu Yingying, yang berada di sampingnya, sedikit marah. Jelas, Sun Xiang yang menatapnya seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Nyaman, ini pasti Zhu tua di paviliun dupa terbakar, kan? Saat berikutnya, Tuling juga melayangkan kepalanya dan berkata kepada Zhu tua di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Hei, boneka kecil, penglihatanmu bagus. Zhu tua juga membuka matanya sedikit, lalu tersenyum. Sebelumnya, tetua Zhu selalu menutup matanya, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar telah menyebar kemana-mana, jadi dia sangat jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Tujia Tuling, aku telah melihat Tuan Zhu Jin. Mendengar ini, Tuling pun ikut bergembira, lalu berdiri tegak dan memberi hormat kepada Zhu Lao 9. Anak muda yang baik, jika keluarga Tu memiliki bibit unggul seperti dirimu, mereka bisa dianggap sebagai penerus, kata penatua Zhu perlahan. Gadis kecil, tunggu aku. Ketika Zhu Lao dan Tuling sedang mengobrol, seorang lelaki tua juga muncul, dan lelaki tua ini adalah guru Tuling. Tuan, Anda sangat lambat. Sudah kubilang, kalau Anda tidak cepat, Anda tidak akan bisa menyusul Xiaoyan untuk berdiskusi. Tuling pun meraih lengan tuannya, Tu Xingze, dan berkata dengan nada genit. Yang mulia ada di sini, perhatikan gambarnya. Sang pejalan tanah memelototi roh bumi, lalu menyapa Zhu Lao. Ulah gelombang, ketika Tuling mendengar kata-kata itu, dia juga meringis pada tuannya Tu Xingze, dan penampilannya cukup lucu, yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Masih pagi, yuk, masuk bareng. Soil Walker pun ikut membuka mulut dan berkata, jelas tidak enak kalau terus-terusan di pintu masuk balai lelang ini. Tetua Su menjawab, dan ketika keenam orang itu hendak memasuki pelelangan, dua wanita dengan aura agak muram muncul di belakang mereka. Aura kedua orang ini sepertinya agak aneh, agak berbeda dengan orang-orang di pusat Suantian kita. Sang pejalan tanah juga menegangkan ekspresinya dan berkata, dua wanita yang sangat luar biasa juga berjalan menuju pintu masuk pelelangan. Kedua wanita itu bertubuh ramping dan mengenakan kerudung untuk menyembunyikan penampilan mereka, tetapi yang mengejutkan, pergelangan kaki mereka terbuka. Mereka tidak mengenakan sepatu sama sekali, dan seuntai lonceng dililitkan di pergelangan kaki mereka. Namun, ketika mereka berdua berjalan, lonceng tersebut tidak berbunyi. Batuk-batuk-batuk, dendam pada orang ini tampaknya sangat beracun. Detik berikutnya, Tuling juga diam-diam mengerahkan kekuatannya untuk menyelidiki kedua wanita itu,
tetapi tiba-tiba ia diserang oleh dendam hijau di tubuh kedua wanita itu, yang menyebabkan sedikit serangan balasan. Bagian depan dengan penggaris berat di punggungnya sepertinya tidak mudah. Ki pertempuran di tubuhku sebenarnya sedikit menekanku. Sepertinya mereka menyadari apa yang dilakukan roh bumi, dan kedua wanita itu juga muncul di tubuh mereka bersamaan. Doki, lalu salah satu wanita itu juga menanyai Xiao Yan. Itu pasti orang dari sekte racun di tanah liar di sebelah timur Suan Tiantian, kata tetua Zhu, yang selama ini pendiam. Sekte racun, tubuh beracun yang jahat. Xiao Yan juga terkejut ketika mendengar ini. Ketika aku pertama kali datang ke benua Dodi ini, wanita pertama yang kutemui, King Yuan juga memberitahuku bahwa di benua Xuanling ini ada sebuah sekte yang sangat mengerikan, yaitu sekte racun. Sekte tersebut adalah seseorang yang memiliki tubuh beracun. Dokter kecil abadi di benua Doki tidak tahu cara mendapatkannya. Atau wanita bernama King Yuan itu masih baik-baik saja. Sekte racun. Master sekte racun adalah orang yang kejam. Namun, sekte racun telah lama mengasingkan diri ke tanah tandus selama ratusan tahun. Terlepas dari peristiwa besar Suan Santian, sungguh aneh dia akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan keluarga kerajaan Xuanling. Sang pengembara tanah juga menyentuh janggutnya yang panjang. Pantas saja dendam di tubuh mereka sangat beracun. Pada saat ini, roh bumi, karena tes ruam tadi, juga menyebabkan gas beracun masuk ke dalam tubuh dan kulitnya menjadi pucat. Ambil saja, tidak perlu ikut campur. Xiao Yan melirik Tuling dengan tatapan tak berdaya, lalu mengeluarkan ramuan dari naji di tangannya dan perlahan menyerahkannya kepada Tuling. Tuling pun langsung mengambilnya, tanpa ragu dia langsung menelannya. Setelah menelan pil obat ini, kulit Tuling pun langsung membaik, dan rasa tidak senang akibat gas beracun yang masuk ke tubuhnya pun lenyap tanpa bekas. Pil obat Xiao Yan tertinggal saat ia merawat para tabib istana kecil, jadi bagi orang-orang di sekte racun ini, pil itu juga mempunyai efek yang sangat kuat dalam membuang racun. Jangan coba-coba, Yang Mulia, kami bertindak atas perintah. Dendam hijau kedua wanita itu perlahan muncul, dan sesaat kemudian, dendam di luar tubuh juga menghilang, tetapi keduanya menghadap Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ia berbicara. Hehe, semua orang dari sekte racun datang dari jauh. Sebagai keluarga tuh, wajar saja kami ingin sedikit berteman dengan para tuan tanah. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Sang pejalan tanah juga berdiri dan tertawa, lalu memutar bola matanya ke arah roh bumi di sampingnya. Gadis kecil ini benar-benar pembuat onar, dia bisa membuat masalah kemanapun dia pergi. Tahukah kau bahwa kami adalah anggota sekte racun? Di antara kedua wanita itu, seorang wanita juga penuh dengan kata-kata yang tak dapat dipercaya. Ki pertempuran beracun sekte racun adalah yang terbaik di dunia. Saya khawatir tidak banyak orang yang tidak saling kenal selama 3 hari di Xuanzan, kata Tualker itu. Tujia, salah satu dari kedua wanita itu ikut bergumam. Kakak senior, biarkan aku melakukan urusanku dulu. Wanita lain juga berkata, ya.